Natural Science Class 5. Assalamualaikum. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai otot manusia. Nah, ini dia. Tetapi sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya Ibu akan memberikan sebuah kata-kata motivasi atau sebuah kata-kata motivasi supaya untuk menambah semangat kalian dalam belajar. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita harus tetap semangat belajar. Oke? Nah, apa tuh Bu kata-katanya? Kata-katanya atau kalimatnya yaitu dari Malcolm X. Nah, apa yang dia bilang Ibu? Oke, begini yang dikatakannya. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Wow. Nah, hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Di sini kita akan belajar tentang otot manusia. Perhatikan gambarnya. Nah, di situ kan ada yang warna merah-merah kan, Nak? Nah, warna merah-merah itu merupakan otot manusia yang melekat di rangka kita. Nah, apa sih otot itu, Bu? Ini, otot itu merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi suatu gerakan. Nah, otot dapat memanjang dan dapat memendek. Kapan itu, Bu? Oke. Nah, ketika sedang berkontraksi atau ketika sedang bekerja, otot akan memendek. Tapi sebaliknya, ketika sedang relaksasi atau sedang tidak bekerja atau sedang beristirahat, otot akan memanjang. Nah, tanpa adanya otot ya anak-anak yang melekat di tulang kita tidak dapat bergerak. Makanya dikatakan otot sebagai alat gerak aktif, sementara tulang sebagai alat gerak pasif. Mereka saling bekerja sama untuk dapat menggerakkan tubuh kita. Nah, berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3. Pertama, otot polos yang terdapat pada organ dalam. Seperti apa ya? Seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Yang kedua, otot lurik. Nah, otot lurik itu melekat pada rangka. Dan yang ketiga adalah otot jantung, terdapat pada jantung. Tapi sebenarnya otot jantung juga bisa dikatakan sebagai otot polos karena dia berkaitan dengan pembuluh darah. Oke, perhatikan gambarnya anak-anak. Nah, kalau yang smooth muscle itu berarti otot polos. Kalau cardiac muscle itu berarti otot jantung. Dan skeletal muscle itu merupakan otot lurik yang melekat pada rangka kita. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu ya, Nak. Yang pertama, otot polos yang terdapat pada bagian organ dalam. Oke, organ dalam seperti dinding pencernaan, dinding saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Polos. Apa aja ya ciri-cirinya? Yang pertama, berfungsi untuk mengalirkan darah. Ini dia gambarnya. Yang kedua, bentuknya memanjang dengan ujungnya lancip. Nah, ini dia Nak. Seperti inilah kira-kira bentuk dari otot polos. Oke, kita lanjut. Yang ketiga,
terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, hati, dan lain-lain. Yang keempat, terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Nah, tuh perhatikan ya, pada otot polos ada seperti bulatan kecil, itulah dia inti selnya yang terletak di tengah. Nah, yang kelima, bekerja tanpa kesadaran. Maksudnya apa? Tanpa diperintah oleh otak. Selanjutnya yang keenam, yaitu kontraksi lambat. Kontraksinya lambat loh otot polos ini. Yang berikutnya yaitu kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Nah, itu contohnya pada proses pencernaan, pada proses pernafasan, pada proses aliran darah kita. Nah, itu semua kontraksinya terjadinya dalam waktu kontraksinya tuh lama kemampuan dan tidak mudah lelah. Bayangkan aja kalau misalnya otot ini lelah dalam mengalirkan darah kita. Wow, bagaimana ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu otot jantung, terdapat pada jantung. Otot jantung, itu dia jantung kita Oke, apa saja ya ciri-cirinya? Nah, 1. Berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Yang kedua, berbentuk silindris dan memiliki cabang. Oke, perhatikan bentuknya ya Yang ketiga, terletak pada dinding jantung. Yang keempat, terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Selanjutnya, yang kelima, bekerja tanpa kesadaran. Sama ya, seperti otot seperti otot polos tadi. Dan yang berikutnya, kecepatan kontraksinya sedang. Oke. Nah, yang terakhir, kemampuan kontraksi juga sedang, kecepatannya sedang, dan kemampuannya juga sedang dalam kontraksi. Itu dia tadi ya untuk otot jantung. Berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir, otot lurik. Nah, otot lurik ini melekat pada rangka manusia. Otot lurik. Tuh, kelihatan kan yang warna merah, kemudian dia lengket dengan tangan kita, dengan kaki kita, seperti yang digambar ini ya perhatikan gambarnya. Nah, apa saja ya ciri-ciri atau sifatnya? Yang pertama, berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Yang kedua, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Nah, sama ya, bentuk silindris tapi ada garis yang gelap dan terang. Yang ketiga yaitu otot lurik melekat pada rangka. Yang keempat, terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Nah, dalam hal inti sel dia berbeda ya dengan otot polos, dia berada di tepi dan banyak. Atau otot jantung itu dia hanya ada satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja dengan kesadaran. Ini berarti sesuai dengan kesadaran kita atau perintah dari otak kita. Yang berikutnya, kontraksinya paling cepat dibandingkan otot lainnya. Dan kemampuan kontraksi sebentar dan mudah. Oke, nah itu untuk tadi dia jenis-jenis otot. Masih ingat karena ada 3, yaitu
otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Oke, selanjutnya yaitu fungsi otot bagi tubuh. Kira-kira apa ya fungsi otot bagi tubuh kita? Otot dan tulang bekerja sama tadi ya nak untuk menggerakkan tubuh. Oke, kita lihat satu persatu apa fungsinya. Yang pertama, otot menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, otot menjaga bentuk dan postur tubuh kita. Yang ketiga, otot menjaga keseimbangan suhu tubuh. Berarti yang menjaga keseimbangan suhu tubuh kita itu adalah otot. Berikutnya, otot menggerakkan beberapa organ dalam secara tidak sadar, seperti otot polos dan otot jantung. Oke, nah itu tadi dia materi kita hari ini mengenai otot manusia, mulai dari jenisnya dan juga fungsinya. Nah, materi kita cukupkan sampai di sini. Tetapi supaya untuk bisa memahaminya lagi, silakan dibaca-baca kembali ya nak, ataupun didengarkan kembali video pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu akan memberikan suatu latihan seperti biasa. Apa ya latihannya? Oke, nah latihannya silakan dikerjakan soal yang diberikan melalui link Google Form yang diberikan di WhatsApp grup ya nak. Oke, baiklah. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini, dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih, syukron anak-anak ibu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.